Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 12 Februari 2025. Seperti biasa, saya mengingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke, untuk Taurus ada Knight of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Cups, dan juga The Death. Wow, Knight of Wands. Kamu sepertinya dealing dengan masalah fokus nih. Pikiran yang terbagi-bagi. Atau bisa jadi kamu pikirannya sekarang lagi terbagi-bagi, gak bisa konsentrasi mengerjakan sesuatu hal, membaca sesuatu hal aja, satu paragraf aja kayaknya kok nggak dapat ini gitu kan, jadi berulang-ulang kamu baca atau bahkan menonton video berulang-ulang, nonton videonya baru ngerti gitu, bisa jadi ya kurang fokus, dan kayaknya kamu perlu nih melatih fokus itu tadi supaya kembali normal. Kamu harus switch itu gitu ya, karena memang kita ini lagi ada ini ya, bakalan ada kita ini berada di fase dimana Neptune ada di Pisces, dan ini selalu berhubungan dengan ilusi. Jadi pikiran kita itu kadang-kadang kayak macam-macam mau lari gitu. Lari bukan dalam artian seperti yang di jalan itu ya, atau yang di rumah sakit, enggak, kayak ada kayak kena hipnotis, kayak nggak bisa konsentrasi gitu, terbawa suasana gitu. Oke. Untuk Knight of Wands ini sosok yang passionate ini sebenarnya. Dia ini orangnya aktif, berani, dia setia, memiliki spiritual yang generous, baik, dia karismatik, tapi dia impulsif. Ya, kadang dia kan karena dia impulsif, single mindedness ini, kalau misalnya diajak orang untuk keluar, ayo gitu ya kan, nggak mikir-mikir dia. Ayo kita keluar, oke, ayo. Padahal kalau keluar itu nanti pengeluaran berapa, ya kan? Sementara ada mungkin beberapa di antara kamu masih berusaha nih untuk ini gimana ya, menahan nafsu, pengen memperbaiki perekonomian. Jadi harus bisa menahan nafsu dulu untuk beberapa pengeluaran-pengeluaran. Yep. Ada Wheel of Fortune, ada spinning around, kayak berputar-putar. Bisa jadi kamu sekarang lagi dealing dengan kegiatan atau pikiran yang membuat kamu ngerasa berputar-putar di situ. Seperti ada repetition, pengulangan. Nggak bisa konsentrasi. Kayak harus direview lagi ulang. Bisa juga ini, beberapa di antara kamu dealing dengan hal-hal yang menyakiti hati kamu, seperti penyesalan ya, kamu mungkin menyesal atas suatu kejadian, atau ada kegagalan, kerugian, kamu pernah dimanfaatkan, atau kamu pernah merasa menyakiti diri sendiri atau orang lain, bisa jadi ya. Dan kamu mungkin di sini lagi ngulang-ngulang cerita ini, rekaman lama ini. Pengen lepas dari situ, tapi ketika mau lepas, udah balik lagi, ulang-ulang lagi. Nah, kalau kayak gini kondisinya nih, sepertinya kamu perlu segera mendistrak itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Misalnya kamu sharing dengan orang lain, atau kamu melakukan kegiatan bekerja ya, kegiatan kalau kamu lagi kosong misalnya, ambil kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, belajar piano atau belajar gitar. Ya, setiap kali pikiran-pikiran yang negatif itu tadi muncul, itu segera harus di-distract supaya nggak jadi kebiasaan. Kamu nggak larut di dalam itu. Ya, hampir mirip ini dengan Capricorn. Want to make oh iya, aku jadi ngomong bahasa Inggris. Kalau ingin membuat perubahan yang baik di dalam kehidupan, itu otomatis ada. Saya ngelihat beberapa di antara kamu siap untuk membuka lembaran baru. Karena the death ini adalah simbol the ending situation and then new beginning.
Ada sesuatu hal yang udah berakhir di dalam kehidupan kamu, tetapi lembaran baru, fase baru di dalam kehidupan kamu juga ini siap nih untuk dijalani. Cuma masalahnya kamu siap apa enggak? Karena di sini saya lihat untuk beberapa di antara kamu ada yang berkutat dengan yang ini tadi nih, playing around skenario yang berputar-putar itu masih nampak di sini. Dan Eight of Cups, tapi enggak deh. Ini untuk Eight of Cups ini memang dia kecewa atas situasi seseorang, tapi pada akhirnya dia ngerasa oke, aku udah selesai di sini. Aku udah nggak mampu lagi. Udah selesai. Aku udah melakukan yang terbaik. Aku udah menurut selama ini. Bahkan aku udah menahan diri, emosi dan pikiranku tertekan. Tapi kayaknya nggak ada perubahan. Kayaknya bakalan begini-begini terus. Daripada aku tersiksa, kamu juga tersiksa, semacam itu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan seseorang di sini, bisa jadi orang tua, keluarga, ataupun partner kerja gitu ya. Perusahaan di mana kamu berada, daripada kita di sini saling menyakiti, lebih bagus aku yang pergi, keluar. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang keluar dari lingkungan pekerjaan kamu. Atau mungkin kamu dealing dengan project yang selama ini kamu kerjakan. Project ini mungkin udah menguras mental dan pikiran kamu ya. Dan kamu pada akhirnya memilih untuk memulai kehidupan yang baru. Ya, wow, pada akhirnya keputusan ini kamu ambil berdasarkan, kalau saya ngelihat ini kayaknya berdasarkan kesadaran. Tapi di satu sisi ada sakit hati nih, sedih. Sebenarnya nggak pengen pergi, nggak pengen keluar. Mungkin kamu masih mengharap di sini awalnya kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan terjadi di dalam lingkungan ini. Tapi kamu udah bertahan, udah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya entah kenapa ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ya, walaupun orang-orang yang dealing sama kamu di sini atau situasi yang dealing sama kamu di sini, ini kayak kasar gitu ya kan, tapi kamu tetap bersikap manis, bersikap gentle ini orangnya. Ya, Taurus ya gitu ya kan, tetap bersifat gentle sama orang walaupun orang-orang di sekitarnya udah nyakitin ngomongannya, sikapnya, misalnya udah memperlakukan kamu nggak baik ya. Ya, kamu kayaknya di sini review. Oke, di sini tadi ya saya jelaskan kamu kayak berputar-putar gitu ya. Tapi ini kayaknya bentuk energi kamu sebenarnya mendapatkan tuntunan intuisi berputar-putar di sini. Justru di sini lah kamu mereview, kayak kamu kembali ke belakang, kamu review pengalaman-pengalaman kamu yang menyakitin kamu ini, yang membuat kamu kecewa ini. Dan semakin kamu review, semakin kamu gali, semakin dapat dia sisi-sisinya ini. Dari segala sudut kamu bisa lihat dengan jelas. Memang kayaknya aku nggak salah deh. Aku kayaknya memang udah benar-benar memberikan yang terbaik. Tapi aku selalu salah. Apa lagi yang kurang? Kan gitu ya kan. Sementara si Anu dia bahkan lebih parah dia daripada aku. Tapi kok aku diperlakukan seperti ini gitu ya. Jadi kamu ngerasa ini memang udah nggak baik lagi untuk aku. Nah, dari review yang tadi ya, walau awalnya di sini memang bikin kamu kayak overwhelmed, exhausted, kamu kayak panas, capek, rasanya berat banget gitu. Tapi pada akhirnya kamu bakalan berangkat dari situ, memisahkan diri kamu dari energi toksik tadi. Dan itu bagus banget. Ini kenapa saya buka ini? Kan? Itu dia tadi. Self awareness. Wah, kenapa saya jadi buka spiritual guidance? Bisa jadi karena memang apa yang saya sampaikan tadi udah semua kayaknya ya untuk minggu ini. Makanya dia langsung lompat ke spiritual guidance. Oke, untuk Knight of Wands-nya. Knight of Wands Taurus. Ada the Chariot, Two of Pentacles, yep, dan juga Ten of Wands.
Yep. Ada beberapa yang di antara kamu yang go public, ada beberapa di antara kamu yang mungkin konten kreator ya kerjaannya, selebgram, tiktoker, ada seperti keadaan ekonomi yang kurang stabil atau bisa jadi ketidakstabilan ini kondisi keuangan kamu, atau bisa jadi ini kondisi lingkungan pekerjaan di mana kamu berada, kondisi rumah juga, keharmonisan di dalam rumah misalnya nggak stabil gitu. Dan banyak faktor-faktornya ini yang membuat hal-hal yang tidak harmonis tadi terjadi. Bisa jadi karena pekerjaan nggak stabil, uh, keuangan nggak stabil, atau mungkin cara pandang pemahaman satu sama lain kurang stabil. Beberapa di antara kamu juga kayaknya dealing dengan mungkin mengerjakan suatu pekerjaan ya. Kan mengerjakan pekerjaan itu kan kayaknya harus ada organizing, harus ada step by step-nya. Dan mungkin di penerapan step by step itu kurang di sini. Tapi pada akhirnya di sini bakalan ada realisasi, bakalan ada di sini realisasi. Bakalan kamu temukan bagaimana menyelesaikannya gitu. Yang terbaik menurut kamu ya. Ada di share beberapa untuk kamu, ada yang melakukan perjalanan. Ya, perjalanan ini tadi kamu meninggalkan situasi atau lingkungan tertentu. Perjalanan ini nggak melulu tubuh kamu yang secara jasmani berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi energi kamu, ya, yang tadinya kamu energinya masih terikat dengan lingkungan atau masa lalu yang toksik. Nah, ini kayak dia bergerak ke fase yang baru, lembaran yang baru, dan itu bagus. Six of Wands, ada kemerdekaan victory. Ya, dia berubah dari yang nggak balance menjadi balance di sini. Beberapa di antara kamu ada yang kayaknya juga dealing dengan beberapa orang di sini ya. Di lingkungan ini, partner kerja kamu, anggota keluarga bisa jadi. Ya, ada victory, ada semacam kemenangan di sini yang kamu raih, yang kamu dapatkan. Ore, aku bisa keluar dari lingkungan toksik ini gitu. Tapi ada yang nggak suka melihat kamu merasa happy. Ada yang nggak suka lihat kamu bahagia. Ada yang nggak suka lihat kamu berhasil. Mungkin tadi kamu keuangannya kurang stabil, karir kamu kurang stabil. Sekarang kok jadi makin stabil ya? Nah, untuk konten kreator contohnya, mungkin viewer kamu udah mulai naik atau pendapatan kamu udah mulai cukup lah untuk setiap bulan gitu. Tapi ada yang nggak suka lihat kamu ini mendapatkan kenyamanan itu, kestabilan itu. Atau tadinya kamu sebagai honorer aja, kamu kerja di suatu perusahaan di sana belum jadi karyawan yang menetap, tapi pada akhirnya kamu ditetapkan sebagai karyawan yang menetap. Sebenarnya ini kan kemenangan ya. Ada feeling of stability, ada perasaan stabil di sana. Udah menjadi karyawan menetap. Tapi ada yang nggak suka melihat kamu pada posisi yang stabil. Itu orang terdekat kamu. Oke. Untuk Wheel of Fortune. Wow, Wheel of Fortune. Ada the World, the Empress, dan juga Four of Cups. Ya, ada perjalanan, ada keberuntungan. Saya ngelihat ini, the word ini adalah fortune. Fortune itu keberuntungan, money lucky. Ya, dari yang tidak seimbang menjadi seimbang. Kayak terbebas dari, kayak macam terbebas dari neraka ini. Makanya saya tadi di awal ketawa ya, kayak macam terbebas dari neraka ini. The Empress. Ya, saya ini kayaknya kamu ini The Empress ini sosok yang sangat atraktif ini orangnya, menarik, manis. Dia ini sosok yang manis, senyumnya tampaknya dari wajahnya, dari atas sampai ke bawah dia tuh bersinar, manis.
Dia tanpa melakukan apa-apa pun, dia diam aja pun di situ, dia tuh menarik perhatian orang lain. Dan dia ini tahu bahwa keberuntungan itu, kesuksesan atau kestabilan itu butuh proses. Atau mungkin kalau kamu pun belum tahu, uh, ya perlu kamu ketahui bahwa kesuksesan, keberhasilan kamu menaklukkan sesuatu yang tidak stabil tadi di dalam kehidupan kamu itu butuh proses. Bahkan healing sekalipun, ya mengobati luka sekalipun, itu butuh waktu. Ya, pelan-pelan. Yang penting ada usaha. Gitu ya kan? Four of Cups. Kenapa ini ada kecewa? Oh ya, saya nggak ngelihat ini Four of Cups ini sesuatu yang kayak ini ya. Kayak yang nggak baik gitu, enggak. Kadang-kala kita harus revisit, kita harus kembali ke masa lalu untuk melihat sepak terjangnya kita. Misalnya kamu mengerjakan suatu tugas nih, mengerjakan suatu project, terjadi kesalahan di sana. Ya pasti kan ada di sana emosional yang tidak balance, rasa kecewa ada, orang lain mungkin juga udah ngomongnya gimana-gimana sama kamu, orang mungkin atasan kamu kecewa sama kamu pun kecewa sama diri kamu sendiri. Nah, bagaimana caranya memperbaiki proposal ini supaya baik gitu ya kan? Tentunya kamu harus buka lagi proposal ini dari awal. Baca lagi semua isinya apa, di mana yang salahnya gitu. Nah, begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Hal-hal yang menyakiti kita, kegagalan-kegagalan kita, kadang kita harus review. Kita harus lihat lagi, kita bedah lagi gitu. Dan ketika kita membedah itu memang kadang-kala kita bakalan sakit lagi, kita rasa kayak gini dulu ya si dia terhadapku, memang jahat kali tuh, dia pengen aku hidupku susah. Nah, harus in control, kamu harus memiliki kontrol terhadap diri kamu. Boleh sambil membedah, tapi jangan kamu jadi larut di rasa sakit yang kamu alami tadi ya, sambil kamu membedah, udah kamu temukan mana yang salah, diperbaiki, atau kalau memang ini nggak bisa lagi diperbaiki, ini proposalnya kudu harus dibuang kan, ulangi lagi, ganti proposal yang baru, semacam gitu. Oke, untuk Eight of Cups-nya, Eight of Cups. Ada the devil. The devil, ada Four of Swords dan juga Justice. Wow. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan instansi, institusi, ini bisa jadi sekolah, universitas, perusahaan-perusahaan BUMN, perbankan, bank, atau mungkin catatan sipil, ataupun urusan-urusan dokumen perjalanan bisa jadi, atau pekerjaan-pekerjaan kamu yang berhubungan dengan data dokumen di kantoran. Kayak ada beberapa di antara kamu yang nggak bisa tidur, kepikiran terus gitu terhadap sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, kayak kecewa ini. Seperti ada energi toksik di sana. Di mananya letak kesalahan itu ya, gitu ya kan? Oke. Untuk the devil sendiri ya, untuk Taurus, kamu mungkin bakalan akan melewati kayak energi toksik yang besar banget di sini, dan mungkin kamu akan ngerasa sangat berat. Perasaan kamu itu berat sekali, kayak meleleh, badan juga ikut meleleh. Kayak ada rasa capek, tapi ya itu dia, ketahui ada the word di sini di awal, ada wheel of fortune. Kamu kudu harus memanfaatkan ini. Ya, kalau boleh kalau kamu itu dijatuhkan atau kamu jatuh berkali-kali, tapi kalau kamu selalu mengingat ini nih, the word
keberhasilan, keberuntungan, keseimbangan finansial. Kamu akan tetap senantiasa memiliki semangat itu. Ada justice, dan untuk beberapa di antara kamu kayaknya kamu butuh nih seseorang untuk kayak memberikan pencerahan, memberikan kamu kayak nge-trigger. Kadang kan kita di dalam menyelesaikan suatu masalah atau kita mencari ide untuk kalau kamu seorang content creator, mencari ide itu kadang kan kita butuh seseorang atau orang ketiga nih untuk nge-trigger ide itu muncul. Butuh orang ketiga di sini. Oke, untuk the death-nya orang ketiga maksudnya di sini sebagai jembatan ya. Jembatan yang menghubungkan kamu ke ide tadi. Sebenarnya kamu udah memiliki ide itu mungkin, kamu udah memiliki potensi, cuman nggak kepikiran hari itu atau belum nyampe ke situ dia tergali gitu. Kadang-kala kan harus ada yang nge-trigger, ada yang menghubungkan, begitu. Oke, untuk the death-nya, untuk the death ada Ten of Swords, the Sun, wow, dan juga Seven of Pentacles. Oke. Ada Temperance. Pada akhirnya emosi, pikiran, keuangan, atau pekerjaan kamu, apapun yang tadinya nggak seimbang di dalam kehidupan kamu itu bakalan mendapatkan keseimbangan. Kalau kamu tadi ngerasa berat banget hati dan pikiran kamu itu seperti ketimpa batu yang besar, nanti di sini kamu akan ngerasa lega. Ya, kalau tadinya kamu ngerasa mungkin di sini kamu berpikir aku dapat kerjaan apa enggak ya, aduh aku bisa enggak nanti menyelesaikan masalahku ini. Mungkin ada yang harus ditutupi untuk biaya hidup gitu ya. Pada akhirnya ada nih, ada Page of Pentacles, ada tawaran, ada kesempatan kamu untuk berkarir. Ya, ada pun misalnya masalah yang kamu hadapi, ada biaya hidup yang kudu harus ditutupi misalnya ya, keuangan kamu gak cukup. Kalau kamu minta bantuan, kamu ada nih yang memberikan itu. Cukup kamu mau nggak gitu ya kan? Ya, untuk Ten of Swords-nya ini sama dengan The Death ya. Ten of Swords itu kan ending. Ya udah mati dia. Ya udah kalau udah mati ya recycle. Ulang lagi dari awal gitu ya. Memang dia ya begitulah hidup, harus diulang lagi lah ya, kalau udah mati ulang lagi. Nah, yang kalau jangan diilustrasikan, diterjemahkan secara literal ya. Kalau kita kan secara jasmani kalau kita udah mati ya nggak bisa hidup lagi, cuman kan ada penerus kita, anak-anak kita, itu bentuk regenerasi, itulah life cycle-nya. Tapi kalau untuk energi, dia bisa mati, habis itu energi ini dalam bentuk cara pandang, cara kamu di dalam mengelola usaha, cara kamu di dalam merespon orang lain, atau cara kamu di dalam mengelola, mengontrol emosi dan pikiran kamu. Nah, ini kan ada yang baru, ada yang lama. Nah, yang lama ini kan kudu harus di ini dulu, disingkirkan. Ibarat dia mati gitu ya, supaya yang baru ini lebih fresh dia mengambil alih di dalam kehidupan kamu. Nah, ada dari sana, ada keberuntungan, reward, bakalan ada keberhasilan yang luar biasa terjadi di sini. Tetapi kalau untuk desain sendiri ya, ini kamu kudu harus memang benar-benar memperhatikan perkataan, sikap, ataupun bagaimana reaksi kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ya, jangan terbawa suasana, jangan impulsif gitulah. Jangan impulsif ya. Orang yang impulsif kan dia bisa jadi nggak menyadari apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan itu menjadi jejak rekam buat orang lain mengenai kita, mengenai track record-nya kita gitu. Jadi ada baiknya setiap kali berbicara, bertindak, tenang dulu.
Kalau belum yakin, tenang dulu, pikirkan dulu, baru keluar, gitu ya kan? Oke, untuk Seven of Pentacles, ya, kayaknya beberapa di antara kamu yang di sini ya, apalagi kamu yang mau memulai energi baru atau memulai kehidupan yang baru, karir baru, udah harus bersabar dulu ya. Tunggu dulu yang baru ini berkembang apa enggak. Kalau dia berkembang, lanjut. Kalau dia nggak kembang-kembang, kamu udah melakukan yang terbaik-baiknya dari kamu, dia nggak berkembang, ya udah. Harus berani ikhlas, harus berani mengambil resiko ya kan. Coba lagi yang baru. Atau mungkin perlu kamu mencoba teknik atau metode-metode tertentu supaya apa yang kamu kelola yang baru ini bisa berkembang dia lebih cepat. Untuk Seven of Swords, Seven of Pentacles sendiri, ini perkembangan untuk suatu usaha, karir atau peruntungannya, dia ini butuh proses. Seperti tantangannya itu nggak mudah gitu ya. Karena yang menjadi tantangan dia itu adalah kesabaran, ketekunan, fokus. Ya. Dan yang paling utama adalah waktu. Ini bukan sesuatu yang instan. Saya percaya bahwa kamu juga kayaknya memiliki keyakinan untuk suatu keberhasilan itu bukan sesuatu yang instan, dia butuh proses. Tetapi kalau udah terlalu lama banget gitu, mungkin ada sesuatu yang harus kamu ubah di sini, mulai dari teknik, dari metode. Ya, kalau kamu petani ya, apa pupuknya gitu mungkin harus diganti gitu ya kan. Nah, itu dia tadi. Oke, untuk spiritual guidance kamu untuk Taurus. Moon lightning. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon your dream career will take flight and fully support you. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang fokus pada satu bidang, tapi ternyata bidang ini tidak begitu memberikan support yang full ya, yang memadai untuk kebutuhan kamu. Pengeluaran itu lebih besar daripada pengeluaran. Mungkin untuk alternatif lainnya, kamu pengen mempertahankan pekerjaan ini mungkin ya. Kamu tahu ada satu pekerjaan misalnya yang kamu miliki. Kamu suka itu, kamu ingin mempertahankan itu, tapi salary gaji yang didapat dari sana itu nggak cukup untuk biaya hidup kamu misalnya. Mungkin ada baiknya bagi kamu mencari alternatif lain, cari side job, pekerjaan sampingan. Misalnya jadi reseller, jualan, atau ngajar les sampingan, atau kamu sebagai content creator. Oke, yang kedua, raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Iya, bakalan ada beberapa di antara kamu yang akan mendapatkan promosi, kenaikan pangkat jabatan, atau mungkin kamu mendapatkan kenaikan income ya, penghasilan. Dan selamat, kata spiritual guidance kamu. Tadi di awal saya katakan di sini ini dia nggak seimbang, tapi pada akhirnya dia di sini mendapatkan kemenangan, kestabilan, dan kestabilan ini tidak semua orang di sekitar kamu suka. Ya, ingat itu ya. Ada yang nggak suka sama kamu, ada yang nggak suka kamu itu berhasil. Oke, ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus, sesama elemen kamu juga. Dan juga apa ini? Once, ya, still the same. Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Ngeri nih. Ya kan? And increase in your abundance flow awaits you. Ya, peningkatan income itu sedang mengalir ini. Dan sedang menuju ke kamu.
Ya, tekuni aja dulu ya. Konsisten, disiplin. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Ini adalah peningkatan gaji atau mungkin kenaikan pangkat tadi merupakan hasil dari fokus kamu yang positif dan kemauan kamu untuk menjalankan, menyelesaikan pekerjaan kamu sesuai dengan tuntunan spiritual guidance kamu. Jadi selalu kamu teruskan seperti itu. Oke? Demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.